Halo teman-teman, selamat sore. Kami dari kelompok 4 sebagai kelompok reviewer akan membahas tentang berbagai pemanfaatan pengaruh situasional untuk meningkatkan penjualan di Indonesia. Kelompok 4 ini beranggotakan yang pertama ada Verena Vanya, NIM 137, yang kedua ada Lausela Tania, NIM 151, yang ketiga ada Elena Mahnasari, NIM 157, yang keempat ada Julius Edister Halawan, NIM 165, dan yang terakhir ada Gregorius Kevin Kim, NIM 170. Nah, sebelum kita masuk untuk membahas mengenai pemanfaatan pengaruh situasional untuk meningkatkan penjualan di Indonesia, kita harus mengetahui apa pengertian dari pengaruh situasional itu sendiri. Nah, pengaruh situasional itu sebagai semua faktor-faktor tertentu untuk waktu dan tempat yang tidak mengikuti dari pengetahuan tentang atribut stabil konsumen dan stimulus. Dan faktor ini memiliki efek pada perilaku saat ini. Nah, ada contohnya di sini yaitu seorang konsumen sudah optimis untuk membeli sebuah produk, tapi itu sesaat sebelum melihat iklan yang ditayangkan oleh perusahaan. Nah, setelah dia melihat iklan yang ditayangkan oleh perusahaan ini, hatinya tuh menjadi buruk. Nah, keadaan sementara ini disebabkan oleh konteks media sekitar tempat iklan fokus itu muncul. Nah, seringkali konsumen di Indonesia itu terlibat dalam pembelian itu ketika ada situasi khusus. Jadi, mereka terlibat untuk melakukan pembelian ketika mereka tuh harus melakukan pembelian itu. Sehingga penting sekali untuk perusahaan yang berada di Indonesia untuk memperhatikan karakteristik dari setiap individu konsumennya. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang jenis situasi dan relevansinya dengan strategi pemasaran. Di sini ada 4 jenis situasi yang perlu kita perhatikan dalam memasarkan suatu produk. Yang pertama itu ada situasi komunikasi. Pada bagian ini, si pemasar dapat melakukan penyampaian pesan yang efektif kepada konsumen terkait produk yang dipasarkan, agar konsumen dapat memahami tentang produk yang kita pasarkan. Yang kedua, situasi pembelian. Nah, pada bagian ini, si pemasar dapat mempengaruhi konsumen untuk meningkatkan pembelian produk yang mereka pasarkan. Yang ketiga, ada situasi penggunaan. Nah, situasi penggunaan ini, si pemasar dapat menciptakan kepuasan bagi konsumen karena produk itu sesuai dengan situasi pengguna. Yang keempat, situasi disposisi. Nah, pada bagian ini si pemasar harus memberikan kemudahan bagi konsumen untuk dapat mendaur ulang kemasan yang setelah digunakan. Nah, hal ini bertujuan agar dapat mencegah pencemaran lingkungan. Oke teman-teman, marilah kita lanjut pembahasannya. Ya, sekarang saya akan membahas tentang 5 karakteristik situasi dan pengaruhnya terhadap konsumsi. Nah, di sini terdapat 5 karakteristik situasi pada buku. Yang pertama ada physical surroundings atau lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik ini termasuk ada dekorasi, suara, aroma, pencahayaan, cuaca, dan konfigurasi barang, dagangan, atau bahan lain di sekitar objek stimulus. Yang kedua ada social surroundings atau lingkungan sosial, yang artinya berurusan dengan orang lain yang hadir dan berdampak pada perilaku konsumen individu. Lalu yang ketiga ada temporal perspective atau perspektif sementara, yaitu berhubungan dengan pengaruh waktu terhadap perilaku konsumen. Lalu yang keempat ada task definition atau definisi tugas, mencerminkan tujuan atau alasan untuk terlibat dalam perilaku konsumen. Lalu yang kelima ada antecedent states atau negara bagian sebelumnya. Nah, di sini artinya sebuah kondisi dari individu yang tidak bertahan lama atau karakteristik yang bertahan lama. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang situasi ritual dan pentingnya bagi konsumen dan pemasar. Nah, situasi ritual dapat digambarkan sebagai seperangkat perilaku yang saling terkait yang terjadi dalam format terstruktur yang memiliki makna simbolis bagi konsumen dan yang terjadi sebagai respon terhadap kesempatan yang ditentukan secara sosial. Nah, berikut ada contoh
terkait gambaran tentang bagaimana sih iklan itu atau cara pemasaran itu dapat mempengaruhi situasional secara keseluruhan. Berikut ada contoh, salah satunya yaitu video iklan dari salah satu perusahaan terkenal, yaitu untuk produknya Sprite. Hai guys, apa iya cuma buat nyegerin gerah kita harus semprot-semprot buang-buang air? Nyatanya, Sprite tetap dengan lemon lime yang nyegerin gerah. Kini, botolnya jernih biar gampang didaur ulang. Sprite nyatanya nyegerin gerah. Setelah melihat video iklan Sprite tadi, saya kira di sini ada dua jenis situasi yang berkaitan dengan strategi pemasaran yang lebih ditonjolkan oleh Sprite. Yang pertama yaitu situasi penggunaan berkaitan dengan menciptakan kepuasan konsumen ketika produknya itu sesuai dengan situasi si pengguna. Kalau kita lihat tadi, pengguna ini kan ada di cuaca yang sangat panas yang membuat dirinya merasa gerah gitu, dan dia membutuhkan sesuatu yang bisa menyegarkan dirinya. Nah, kemudian ini juga berkaitan dengan adanya produk Sprite ini yang nyatanya memang menyegarkan gitu di situasi atau cuaca yang panas. Kemudian yang kedua yaitu situasi disposisi berkaitan dengan kemudahan konsumen untuk mendaur ulang kemasan setelah digunakan. Nah, ini tampak ketika tadi pada iklan itu botolnya berganti ya dari warna hijau ke warna yang lebih jernih. Jadi tetap dengan lemon lime yang nyegerin, nyatanya botol hijau ikonik dari Sprite ini ganti ke botol yang lebih jernih biar hijau buat lingkungan. Jernih botolnya, gampang daur ulangnya. Kemudian jika dilihat dari karakteristik situasi di iklan Sprite ini, saya melihat ada dua karakteristik yang lebih ditonjolkan. Yang pertama yaitu physical surroundings atau lingkungan fisiknya. Tadi kalau kita lihat di iklan itu dekorasi, kemudian pencahayaan dan cuacanya itu sangat sesuai ya. Jadi cuaca yang panas, kemudian situasinya sedang merasa gerah, kemudian hadirlah produk Sprite ini sebagai minuman yang menyegarkan untuk si pengguna yang mengalami kegerahan itu. Kemudian untuk karakteristik situasi yang kedua yaitu mengenai temporal perspektif atau berhubungan dengan pengaruh waktu terhadap perilaku konsumen. Jadi memang produk ini, Sprite ini memang lebih tepat untuk dikonsumsi ketika kita itu mengalami rasa gerah, ketika kita berada di cuaca yang panas, mungkin seperti itu. Jadi memang cocok antara iklannya itu menggambarkan situasi waktu yang tepat dengan penggunaan produknya yang akan dikonsumsi oleh si konsumen, seperti itu.